Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas yang menjadi kontroversial, yang menjadi pro dan kontra tentang tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden tentang untuk memilih komisioner Komisi Pemilihan Umum. Karena ada beberapa nama di dalam keputusan Presiden tersebut adalah orang yang selama ini ada bagian dari tim sukses Pak Jokowi pada kampanye Pilpres kemarin, yang sekarang berada di kantor staf kepresidenan, dan beberapa nama yang ditenggarai orang yang tidak independen seperti itu. Oleh karenanya malam hari ini, maka hari ini kita akan membahas ya, ada dua tamu saya yang cukup saya kira menarik. Nanti saya ada sahabat saya Ustadz Dr. Margeto Kemis yang akan melihat dari perspektif hukum dan ketatanegaraan. Dan ada lagi kawan saya lama, ini mantan komisioner KPU Kota Bekasi dan KPU di Jawa Barat. Beliau tahu persis dan pernah mencoba untuk masuk ke dalam tes KPU pusat. Beliau sempat udah masuk, lolos fit and proper di Komisi 2 yang saya tahu pada waktu itu. Walaupun saya pada waktu itu di Komisi 3, tapi saya mendapatkan informasi beliau ini cukup mampu sebenarnya. Tapi saya tidak tahu kenapa di putaran terakhir nama beliau menjadi hilang di dalam proses penentuan oleh Komisi 2 pada waktu itu. Nah, malam ini kita akan membahas. Saya ingin ke Pak Margarito dulu ini. Pak Margarito ini, Ustadz Margarito ini, Presiden sudah mengeluarkan ya Kepres ini, Kepres 120 garing P tahun 2021 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2022-2027 dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027. Artinya dua tim ini. Ya, tim dibentuk Presiden ini. Dia dalam rangka untuk menyeleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Bawas Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang jadi persoalan bukan Kepresnya ini sendiri, bukan, karena itu memang ranahnya Presiden. Yang jadi persoalan adalah menyangkut nama-nama. Nah, ini ada nyangkut nama-nama. Kalau kita ingin bacakan tim seleksi ini sebagaimana diatur di dalam putusannya, menetapkan poin kedua, tim seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 yang tadi saya sebutkan tadi, terdiri dari ketua merangkap anggota, yaitu Saudara Yuri Adriantoro. Saudara Ariantoro ini memang dia pernah jadi Komisi Pemilihan Umum di DKI, pernah menjadi Komisi Pemilihan Umum, anggota Komisi Umum Pusat juga. Tapi yang menjadi persoalan itu dia menjadi tim kemarin, tim ses Capres Jokowi, Pak Kiai Maruf. Yang kedua ada mantan anggota KPK, Komisioner KPK ini. Saya baru kaget, selama ini tenggelam, dia hilang, sekarang masuk lagi dia, Chandra M. Hamzah. Walaupun banyak juga kawan-kawan mempertanyakan nih, ini Chandra ini bagaimana nih legal kedudukannya, standing dalam politikan Indonesia ini, seperti itu. Yang ketiga adalah sekretaris merangkap anggota Saudara Bahtiar. Saya juga tidak kenal nih siapa Saudara Bahtiar ini. Dirjen. Dirjen di Kemenaker. Dirjen di, ini mewakili Kementerian Dalam Negeri ya. Yang keempat ada Edward Uman Sarif Herits ini Wamen. Ya, Wamen Kumham ya. Terus ada Erlangga Pribadi Kusman, ini siapa juga nih, kita nggak kenal Erlangga ini. Dari UNER. Dari UNER ya. Terus ada Hamidi Muluk, ini adalah biasa ya, kita kenal psikolog ya kan. Tapi dia termasuk kemarin itu lebih condong kalau kita mau ya kan, tim ses juga. Walaupun tidak ada namanya, dia tim ses juga Pak. Walaupun tidak nama lah, paling tidak condong lah kepada pasangan tertentu lah kemarin, seperti itu. Ini ada sahabat saya juga, Endang Sulasri, ini mantan anggota KPU ya. Sekarang di Universitas Muhammadiyah sama-sama ngajar dengan saya. Ada I Dewa Gede Palguna ini, Pak Margarito. Ini bukan hakim konstitusi. Oh, sudah mantan ya. Makanya saya kaget juga nama kok hakim konstitusi menjadi pansel. Tapi bisa aja kan, kalau enggak kan bisa situasi etika dan kan kacau balau sekarang. Tapi dia udah mantan ya. Yang keenam ada Abdul Ghaffar Rozin. Saya kan pernah kenal nggak nama Abdul Ghaffar Rozin? Tidak juga Pak Margarito nggak kenal nama ini. Nggak kenal ya. Nah, ini yang selalu setiap ada pansel selalu hadir. Ini orang ini, TSKP, pansel KPK, pansel apapun yang namanya pansel selalu hadir. Yaitu Betty Elisabana ini. Ini kayaknya memang ahli kepanselan dia seperti itu.
Nah, yang ke-8 adalah Pungki Indarti. Pungki Indarti ini imparsial dulunya ya kan. Terus sekarang adalah Kompolnas. Kompolnas, karena dari komposisi ini Pak Ustadz Margarito, kalau kita lihat ya dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kan masih berlaku tuh ketetapan MPR nomor 3 terus MPR tahun 1988 tahun 98 tentang etika ya kan, ketetapan Majelis Permusyawaratan terbit tentang etika ya. Ini salah ini. Ada yang tetap ketetapan MPR, bukan ini nomor 3 ini tentang pemilu ini. Tetap MPR tentang etika penyelenggaraan negara. Tetap MPR nomor saya lupa, tetap MPR nomor berapa itu. Jadi pedoman kita dalam menyelenggarakan berbangsa negara ada etika. Etikanya seperti itu. Nah, saya ingin tanya ke Ustadz Margarito ya. Ini bagaimana dalam ini kan menimbulkan kontra ya. Perdebatan seperti itu. Nah, masalahnya kan TAP MPR itu mengikat penyelenggara negara. Ya. Presiden itu penyelenggara negara. Jadi presiden terikat pada TAP MPR itu. Presidenlah yang memiliki atau dibebani kewajiban hukum untuk menakar tindak tanduknya berdasarkan perintah-perintah itu. Masalahnya adalah sebentar Pak, sama gitu. TAP itu yang masih berlaku satu di antara TAP itu TAP etika negara itu masih berlaku, masih menjadi sumber rujukan. Kali itu 2003. Soal 88 dan undang-undang kita tata perundang-undangan kembali masuk lagi kan, undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu. Apapun itu tetap saja ada kewajiban secara nasional pada presiden untuk memastikan tindak tanduk kepresidenannya itu senafas dengan perintah-perintah etik itu. Nah, masalahnya adalah kalau soal etik itu kan berakar pada intern jiwa orang itu, tidak bisa dipaksakan dari luar. Begitu. Nah, karena itu sangat tergantung pada level kepekaan, kedalaman perasaan dari orang yang diikat oleh perintah etik itu. Nah, kalau kita pakai, karena saya bertolak dari situ, maka quote and quote, saya bisa bilang bahwa mungkin presiden merasa itu fair dari segi tidak ada tabrakan etika, tidak ada komplikasi etika, tidak ada kontroversi etika di situ, sehingga orang-orang yang dalam tanda petik teridentifikasi seperti ada konflik of interest itu, diambil saja seperti tadi itu kan, ada orang yang pernah menjadi tim sukses tapi diambil. Nah, saya kira mungkin itu dia berpendapat bahwa nggak ada masalah. Nah, mungkin saja benar. Tapi masalahnya apakah orang-orang ini yang dipilih itu juga memiliki derajat etik yang kita bayangkan? Nah, saya tidak bisa mengatakan itu. Saya hanya bisa menanyakan bahwa apakah mereka termasuk diantaranya yang teridentifikasi secara umum sebagai orang-orang yang pernah menjadi tim ses atau apapun yang saya di situ memiliki kepekaan etik yang diharapkan dari orang. Kalaulah mereka memiliki itu sifat saja. Kalau saya, toh kewenangan untuk membentuk itu oleh undang-undang diberikan kepada presiden. Jadi, ya presiden sudah begitu. Ini sekarang orang seperti ini, ya kita lihat. Saya tidak bisa bicara lebih dari itu. Tapi bukankah menjadi persoalan di negeri kita ini memang? Nah itu dia memang. Ini kan menyangkut adalah yang kan kalau masalah teks norma. Itu kan teks yang ada. Kan di atas teks norma itu yang paling penting itu bagaimana semangat jiwa dan etik. Itulah yang etika dan moral itu menjadi di atas hukum itu. Itu yang bagaimana itu seperti itu? Itu yang dibilang oleh Profesor Supomo, kita bikin undang dasar sikut apapun, undang dasar, bla 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 bla, tapi sangat tergantung pada semangat penyelenggaraan negara. Semangat penyelenggaraan negara itu dalam banyak kasus pasti didorong oleh rasa etiknya, kualitas etiknya, dan itu kan dicontohkan oleh begitu banyak sekali politisi-politisi di masa lalu gitu ya. Ada Abu Salim yang begitu hebat, kemudian ada Nasir, ada Safruddin, Pak Safruddin perwira negara gitu ya, yang sudah diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintah darurat di Sumatera di sana. Presiden PDRI. Ya, Presiden PDRI, tapi setelah itu dia kembalikan mahkota. Dan dia kembalikan saja gitu kan. Itu perhal kalau Anda baca bukunya Ali Sastrobajoyo dan lain-lain, bisa saja orang itu tidak kembalikan, belum dikosakan benar kok. Memang diberikan benar, dikosakan secara formil dan disusun secara formil oleh pemegang kekuasaan itu, tapi dan ada memang pertidakannya seperti itu kan dia bentuk pemerintahan pada waktu itu. Iya, makanya itu sebabnya kan pemerintahan Indonesia kendati pun Bung Karno dan Bung Hatta bla 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 orang juga sudah tahan, tapi kita masih eksis dan karena itu masih bisa lakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana pemerintahan yang sah gitu ya.
Dia kembalikan. Ya. Begitu padahal kalau dia tidak kembalikan, Ya. juga jadi soal pada waktu itu kita beri apapun itu. Atau kalau mau lihat lagi bagaimana Bung Hatta melepaskan jabatannya sebagai wapres kan? Ya, wapresnya terakhir Ya. 56 itu Karena dia tidak menganggap tidak sesuai lagi dengan dan nurani. Ya, ada banyak mosaik etik Ya. yang disajikan oleh orang-orang tua kita dulu Ya. di atas media politik, dan itu membuat mereka kita kenang Sampai sekarang sebagai orang hebat. Ya. Begitu ya. Bung Hatta, ada Bung Hatta, ada tadi Pak Saaf, Ya. Pak Saaf, kemudian ya Pak Nasir, Pak Nasir dan, Ya. dan beberapa orang lagi yang Abu Hamka dan segala macam gitu ya. Nah itu hebat. Ya. Saya setuju dengan Anda bahwa kekuatan terbesar dalam hukum itu sebenarnya dalam dulu bernegara sebenarnya etika. Ya. Hanya memang etika itu tidak dapat dipaksakan secara eksternal. Ya. Ini sangat tergantung pada kepekaan jiwa orang. Tapi kan kalau kita kepentingan jiwa orang gitu ya. Tapi gini Ustaz. Tapi kan kita memang betul itu. Tapi kan kita sudah punya perangkat hukumnya. Itu dia. Perangkat hukumnya TAP MPR tadi. Itu dia. Seperti itu dia. Tapi kan Ustaz tahu itu general sekali. Ya. Tapi itu general sekali. Akhirnya diserahkan lagi kepada orang lain. Ya. Dan kalau orang itu taat ya taat. Kalau tidak taat mau apa? Karena itu tidak bisa dipaksakan dari luar gitu kan. Ya. Kecuali kalau DPR kita sekarang ini itu katakanlah seperti ada dulu 2014 gitu ya. 2009 2014 itu ya. Paling tidak 2014 awal gitu ya, polarisasi blok apa itu, koalisi Indonesia Merah Putih dengan Merah Putih kerakyatan. dan koalisi. Nah, kalau polarisasi kayak begitu baru menarik. Nah, karena itu kekuatan etik ini hanya bisa dipaksakan secara efektif kalau terjadi polarisasi. Baru kita paksakan. Yang kalau tidak, ya begini nih. DPR sekarang dengan segala hormat kita pada mereka, jujur saya tidak bisa mengharapkan apa-apa dari mereka. Dan karena itu jadilah begini. Iya. Karena harusnya kontrol mereka kan. Ya. Tapi memang ini menjadi persoalan kita sebelum saya ke Pak Heri ya. Ini kan menjadi persoalan kita betul. Persoalan etik itu kan etik moral dalam penyelenggaraan ada rasum tanggung jawab moral courage seperti itu. Iya. Kan kalau di luar negeri kalau dia anggap gagal dia kan mundur. Ya kemarin kan Presiden Austria kan juga gitu ya. Beberapa menteri Jepang dan sebagainya ya kan mundur. Beberapa juga dia dianggap gagal. Tapi di kita ini bukan hanya gagal, ya kan sudah jelas contoh ya kan banyak jadi kejadian-kejadian kan pesawat jatuh dan sebagainya. Ada rutan kebakar, lembaga pemasyarakatan terbakar. Jadi yang lainnya sampai yang pelaksana teknis yang memakan korban kan. Nah ini memang problem besar. Jadi near betul kita ini sudah sangat betul memang parah banget. Jiwa dari berbangsa dan bernegara itu ya semangat tadi sudah hilang. Sudah punah dia ya. Sudah punah. Ya itu yang kita dapat sekarang ini. Ya. Tapi di atas itu semua ini menarik Ustaz. Cuma saya bukan orang politik. Ya. Kalau Anda mungkin ya teman-teman politik, ini menarik untuk ditandai. Anda jangan sama, tidak ada organ lain di Republik ini yang menyelenggarakan pemilu kecuali KPU. Walaupun bermasalah kan. Nah itu dia itu. Karena itu kalau saya ini seorang politisi, pemain politis praktis, saya akan menilai ini. Apa nih barang ini? Apakah ini tanda dari suatu rancangan untuk endgame? Karena Anda jangan lupa yang menuliskan angka-angka, yang memberikan regulasi, ini nulis ini segala macam ya orang ini doang, tidak ada yang lain. Ada dia kita kemarin kan, yang pemilu 2019 itu sehancur itu sekali. So Anda apa? Tidak ada persoalan. Dia udah nggak ada masalah, fine saja kan? Ada data yang ngaco bola segala macam itu. Bahkan tidak hanya nyawa, 700-an orang meninggal, berarti ada rasa pertanggungjawaban kan? Rasa pertanggungjawaban seperti itu. Nah karena itu, Ustaz, kalau saya gitu ya, sebaiknya orang politisi, para politisi, terutama partai-partai politik, menandai ini sebagai sesuatu. Jangan biarkan ini sebagai bisnis as usual. Harus ditandai betul ini. Nah, gitu ya. Ini menarik. Jalan lagi ini KPU kali ini sungguh menarik. Mengapa menarik? Oleh karena ada isu tentang 3 periode, dan lain-lain, panjang jabatan dan segala macam. Nah, 3 periode mungkin kita kesampingkan, tapi soal perpanjangan masa jabatan itu, Anda bisa bayangkan kalau terjadi stagnasi. Ada banyak hal apalah begitu yang terjadi sehingga KPU belum bisa menyelesaikan pemilu sampai dengan masa jabatan presiden itu berakhir. Apa yang akan terjadi? Nah ini dia yang menurut saya orang politisi nggak boleh gagap melihat ini. Harus cermat, mesti clear, mesti jelas melihat ini.
gitu. Ya, kenapa sih orang-orang ini yang bentuk tim pacar ini kan orang-orang berotak gitu ya, orang-orang yang ya ada akal, ada punya nurani. Kenapa sih begini jadi begini? Begitu ya. Sekali lagi saya bukan politisi, tapi Ustaz, saya rasa ente politisi gitu ya, ente punya teman-teman politisi banyak, ketua-ketua partai politik juga, ente juga punya ketua partai politik. Saya rasa cermati ini fenomena ini apa sebenarnya ini. Tidak, sebab Ustaz, jangan salah, kita dunia hukum ya. Raika Taifas itu mengatakan begini, Anda jangan bermimpi dengan independensi. Menarik ini. Anda jangan bermimpi dengan independensi. Di Mahkamah Agung Amerika Serikat itu kan bilang independen. Apa bedanya independen dengan mereka? Tapi Raika Taifas itu mengatakan bahwa Anda jangan bermimpi dengan independensi. Itu mahkota yang tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Orang boleh bilang John Marshall itu hebat karena dia memulai apa yang kita kenal dengan judicial review di Amerika Serikat. Anda tahu dia satu blok politik dengan John Adams. Putusan itu diambil karena untuk membela aliran republik. Jadi independen apa? Dia independen untuk berpihak pada siapapun yang dia mau, bukan pada orang. Nah karena itu udah penting. Kalau saya gitu ya. Sebagai orang politik Anda mesti tanda ini menarik ini apa ini sebenarnya kok begini gitu. Kira-kira begitu status saya. Ini menarik sekali nih Pak Ahmad Eri masalah independensi ini. Memang kita berharap bahwa hadirnya KPU ini sebagai penyelenggara pemilu ini memang betul diharapkan betul-betul independen dan mandiri seperti itu. Betul. Tapi kan sama-sama kita mengetahui, ya kan, saya tidak yakin betul, ya kan, praktek-praktek mereka itu akan betul-betul mandiri. Dalam proses seleksi juga kan mereka mencari patron-patron politik seperti itu. Bagaimana mereka mencari patron-patron politik ke partai-partai politik tentunya yang berkuasa di Senayan seperti itu. Kalau mereka tidak di-endorse, ya kan, tidak mendapat semacam dukungan, agak sulit. Kebetulan kan Pak Ahmad Eri ini kan pernah mengalami dan pernah merasakan seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihat apa betul atau independen sebagaimana yang dikemukakan dari sejak sononya bahwa nggak ada yang independen itu. Dia independen adalah terhadap orang lain, tapi terhadap blok dia tidak independen tadi yang ada dikemukakan seperti itu. Nah ini kan juga lihat KPU dikatakan ini. Belum lagi kalau kita mau tarik ke bawah, banyak persoalan di KPU ini, komisioner KPU provinsi, KPU kabupaten, dia bagian dari tim sukses. Nah, bagaimana dia bagian dari tim pasangan calon, bukan tim sukses lagi. Dia bagian dari tim pasangan calon seperti itu. Nah ini kan bukan hal yang kita membuat berita bohong. Dan ini terbukti di putusan-putusan MK itu, gugatan pilkada, termasuk gugatan pilpres. Salah satu ada argumentasinya tadi, merasa bahwa penyelenggara ini tidak independen. Nah, bagaimana? Apakah betul seperti itu? Anda kan pernah ngalamin itu, Pak Ahmad Eri? Iya, betul. Pak Yani. Jadi kalau soal independensi ini kata kuncinya menjadi luar biasa di KPU yang selalu hampir tiap hari kita dengar independen gitu ya, selalu menjadi pegangan hidup kita lah gitu ya. Hidup dan mati itu nggak jauh dari kata-kata independensi di KPU. Sebagai dulu mantan penyelenggara di KPU di Kota Bekasi, kemudian di Jawa Barat, dan ikut juga seleksi tahun 2007 ya untuk KPU RI, KPU Pusat. Saya tahu persis bagaimana istilahnya apa yang disebut dengan independen dan tidak independen, dan akhirnya memang seperti omong kosong, jadi seperti bluffing saja soal independensi itu tidak ada. Ya itu tadi yang Anda bilang itu tadi kan, kayak tadi itu gitu. Apakah nanti apakah kalau orang tidak dikenal sama sekali itu diambil? Gitu ya. Oke, orang bilang tracking segala macam itu. Itu kan dalam rangka untuk menemukan orang-orang yang berkualitas, kualitas dalam banyak aspek untuk memastikan dia independen. Kita lihat, gitu kan. Tadi Ustaz bilang putusan mahkamah apa yang etik yang periksa etik itu. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu. DKPD. Ya, kan bukan begitu banyak soal. Dan banyak yang dipecat. Ya, banyak dipecat. Termasuk KPU Pusat ada beberapa orang yang dipecat kan? Ada yang dipecat. Berarti kan pada problem dalam proses hulunya ini. Nah, itu dia. Gimana tuh Pak Ahmad Eri? Iya, saya membaca putusan Presiden soal tim ses ini ada dua hal yang saya mau komentari. Oke. Pertama soal independensi.
independensi tim ses, tim seleksi itu kan juga harus mengacu ke undang-undang. Pertama non partisan itu udah pasti. Mereka kelihatan kalau kita baca tidak ada yang menjadi anggota partai, itu betul dari sisi itunya. Tapi ada peraturan lain yang menyebutkan bahwa tidak boleh tim sukses ya, tim sukses atau tim apalah namanya, tim pemenangan untuk pilpres atau untuk kepala daerah atau untuk calon anggota legislatif itu nggak boleh. Artinya nggak boleh menjadi tim ses, termasuk juga untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu udah ada aturannya jelas seperti itu. Ini malah dia tim ses, ketua sekarang ketua. Itu dia, artinya ketua tim ya. Itu dia. Itu yang membuat saya juga agak tercengang sebagai mantan di KPU. Kan satu kolega Anda kan? Teman-teman saya. Ya, di DKI, Anda di Jawa Barat kan? Betul. Jadi juri di DKI, saya di Jawa Barat, kemudian sering ketemu dan sering berdialog juga. Istilahnya ya ini masalah pilihan politik. Nah, akhirnya memang kelihatannya soal independensi tadi tidak lepas dari akhirnya dari pilihan politik. Kelihatannya memang rezim sekarang memang merangkul beberapa teman-teman kita yang di KPU ya, yang merupakan mungkin ya bagian dari pendukung rezim sekarang, dirangkul, di apa. Yang jadi pertanyaan saya menarik dari Bang Ustadz Magarito ya, menyatakan bahwa ini ada apa gitu ya. Memang yang namanya politisi dan siapapun harus mengkritisi ini. Jangan-jangan memang kaitannya dengan penundaan pemilu dan semuanya. Dan ini bisa jadi seperti itu karena usulan KPU sekarang yang masih aktif 21 Februari dimentahkan, ditolak oleh pemerintah, oleh Kemendagri, diusulkan oleh Kemendagri tanggal 15 Mei 2024. Ini mengganggu konsentrasi daripada KPU yang sekarang, walaupun mereka masih sekitar 6 bulan lagi bertugas, bulan April ya selesai. 6 bulan lagi, 6 bulan ini sangat-sangat krusial untuk menentukan bagaimana persiapan ke 2024.